Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ila ruhi Sayyidina sahibi kitab al-Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali At-Tusi Syafi'i wa usulihi wa furu'ihi wa ila sahibi syarh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bandani wa usulihi wa furu'ihi Allah يولي درجات بالجنة ويكثر مغفرتهم ويضيف حسناتهم ويفضل بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Lanjutakan mausan kitab Bidayatul Hidayah halaman 32. Al-Imam Al-Ghazali ngarang orang-orang apa jenenge nulis kitab niku sing terkait kali tasawuf niku kata banyak yang terkait dengan tasawuf. Yang pertama ada kitab namanya Kimya Usa'adah. Kimya Usa'adah niku berbahasa Persia, orang berbahasa Arab. Nomor loro namine kitab Bidayatul Hidayah. Nomor telu kitab Minhajul Abidin. Nomor papat arane kitab Ihya Ulumuddin. Lah biasane nek para santri senior wis iso maca kitab niku ora langsung maca kitab Ihya. Soale iku biasanya wis punya pengalaman, punya ujian, wis teruji dengan kondisi zaman, baru bisa membaca kitab Ihya. Karena keterangan itu benar-benar terkait dengan hati. Maka sebelum kita memasuki kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin itu targetnya begitu. Itu kita belajar dasar-dasarnya dulu. Termasuk dasarnya adalah kitab Bidayatul Hidayah. Nah, beliau Imam Al-Ghazali niku di dalam kitab Bidayatul Hidayah niku intinya adalah akhlak. Inti dari kitab Bidayatul Hidayah niku akhlak. Zaman sekarang itu akhlak yang sudah banyak hilang. Zaman sekarang itu akhlak yang sudah banyak luntur. Jadi antara orang tua dengan anak wis koyok konconan biasa. Antara guru dengan murid wis koyok biasa. Antara yang lebih tua dengan yang lebih muda itu wis koyok biasa. Padahal di dalam kitab Ihya, di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini adalah tentang adab, terkait adab-adab ibadah, terkait adab belajar, terkait adab mulang dan seterusnya. Itu diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Panjenengan iki yang hadir di sini, nah niki undangannya aslinya akeh, tapi sing teko piro 10 piro iki. 20 iki. Pokoknya undangannya agak, tapi alhamdulillah sing teko iki lumayan. Nah, waman ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab saja di dalam ilmu, ya, dalam satu ilmu saja, maka seperti orang beribadah selama 70 tahun atau seperti ibadahnya 70 orang yang sudah mengenal Allah. Itu orang belajar. Inilah pentingnya belajar, pentingnya ilmu, pentingnya ngaji. Maka dalam suatu daerah, dalam suatu desa, itu nek bisa ono ngajine. Luweh-luweh ngaji kitab-kitab salaf, kitab-kitab sing wis dikarang ditulis kali para ulama. Seperti kemarin saya sampaikan, biasanya ulama-ulama dulu itu ketika menulis, beliau bukan hanya ulama, tapi beliau juga termasuk aulia illah. Beliau termasuk wali nih Gusti Allah. Monggo belajarnya kita di dalam kitab niki Bidayatul Hidayah juga ngalap barokah Imam Al-Ghazali. Beliau sudah pernah saya sampaikan pernah menjadi wali kutub. Ditambah wirid Rotib Al-Haddad. Rotib Al-Haddad niku yang menulis adalah Imam Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, wali kutub 40 tahun. Lama sekali lah kita membaca Rotib Al-Haddad, terus membaca Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan barokahnya itu mengalir kepada kita semua yang hadir di sini, keluarga kita,
kemudian anak-anak kita kalau sudah punya anak, orang tua kita mudah-mudahan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rezeki, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Imam Al-Ghazali tahu di dalam kitabnya bahwa ilmu yang bermanfaat, ini yang kemarin, yang rutinan kemarin, itu yang pertama adalah ilmu yang yakhufuka minallahi ta'ala. Jadi yang ilmu yang bermanfaat itu satu, tandanya adalah ilmu yang menghantarkanmu takut kepada Allah, itu satu. Kemudian kalau ilmu itu malah menghantarkan kita untuk litolabil jah, kata Imam Al-Ghazali, litolabil jah, untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan kedudukan, ini justru ilmu yang tidak bermanfaat. Maka hati-hati orang yang punya ilmu. Hati-hati ketika mempunyai ilmu tetapi kemudian ingin mendapatkan derajat ataupun pangkat. Imam Ghazali sudah mewanti-wanti. Iki aslinya sing pengin ngaji niku ahline aku. Jadi sampean ngandani aku ya koyone ora kepenak. Tapi nek aku maca kitab seolah-olah Imam Ghazali niku ngandani kula lan panjenengan. Jadi nguturi aslinya sing pengin ngaji aku, meng ben ketok pantes ngajak-ngajak jenengan. Ora apa-apa biasa. Mati ya metu wedang utawa itu biasa karena biasa lumrah wong ngaji kados nek garengan to ya ora ono sing teko. Karena dakwah iku maknanya adalah menghidangkan makanan itu dakwah. Maknanya itu dakwah seperti itu. Dakwah itu yo ngajak, ahline yo ngajak makan-makan, ngajak ngopi-ngopi cara bahasane saiki. Tapi disisipi dengan ilmu. Makanya para wali-wali dulu itu yo nek arep ngajak wong biasanya yo dijak mangan dhisik. Wetenge wis wareg, wetenge wis kepenak diomongi lebih gampang. Tapi nek wetenge ngeleh kita omongi ngeleh kabeh kok sampeyan. Ora kepenak kabeh tak omongi. Lah kok mangan tenang bar iki kok mangan. Senajan sak wontene. Jadi Imam Al-Ghazali wanti-wanti orang yang punya ilmu siapapun itu, yang pertama ilmu itu harus menghantarkannya untuk takut kepada Allah, satu. Yang kedua ilmu itu justru mengoreksi diri utawa ngerasane wong belajar ilmu itu menghadiri majelis itu metu duduk ngerasa luweh apik tapi metu ngerasa luweh elek itu. Bedane nek ngono Imam Al-Ghazali ini. Jadi hasilnya output wong ngaji iku duduk metu teko ngaji murah-murah ngerasa luweh apik bukan. Ngerasa luweh pinter bukan. Ngerasa luweh apa meneh luweh alim bukan, tapi metu nek teko ngajiku malah justru ngerasa luweh elek, merasa lebih jelek. Hasilnya seperti itu. Nek ngerasa luweh apik iku ngaji nang ndi ana sing salah niate berarti. Jadi metu nek teko ngaji iku ngerasa elek. Oh, wong iku orang enggak ngaji durung mesti wong iku luwih elek timbang aku sing gelem mangkat ngaji. Jadi seperti itu. Wong sing nang jaba kae kono kae mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Kita pun sing nang kene mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, dituntun dening Rasulullah, dituntun kali para ulama, dituntun kali para wali songo, dituntun kali para sesepuh. Monggo jangan melupakan sesepuh. Jadi nek jenengan kelingan simbah sampean, kelingan bapak sampean sing sampun sumareh wonten alam barzakh iku dibacakan Fatihah. Karena Fatihah niku sampai ning gone ahli mayit. Ya, pernah tak sampaikan bahwa jenengan maca ke Fatihah ning gone mayit yang sudah di alam barzakh niku sampai pahalanya ke sana. Kesepakatan 4 mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kali mazhab Hambali niku semuanya sepakat doa yang disampaikan kepada mayit itu sampai selama mayit masih di alam barzakh. Selama di alam barzakh. Nek wis nang akhirat itu loh, alam barzakh dengan akhirat itu beda. Kalau sudah sampai akhirat nggak bakal sampai. Kenapa? Wong wis ora ono sing ndongakno. Wong wis mati kabeh. Jadi selama masih di alam barzakh niku sampai. Lah wa innama al amwat tu'radu ahwalul ahya. Wong-wong mati sing nang alam barzakh niku bakal ditampakkan perilaku sedulur-sedulure, perilaku anak putune, perilaku kabeh sing ono kaitan kali keluargane. Wa in kanu min ahli syarr, apabila keluarganya itu termasuk orang yang ahli maksiat, ahli kejelekan, maka Gusti Allah niku jaluk tulung karo para mayit ilmu. Allahumma alhimhu
hatta yuti'aka, sampai dia itu bertaat kepada engkau. Tapi nek nalikane keluargane itu kok min ahlil khair ya, termasuk ahli baik, maka sing nang alam barzah niku merasa bahagia, diunggul-unggulkan. Ya padha kaya wong sing urip iku dolan rono dolan niku di alam barzah. Maka tinggal kita pilih mau membahagiakan keluarga kita yang sudah meninggal di alam barzah, atau justru malah memperparah keadaan keluarga kita yang di alam barzah. Itu tinggal pilihan kita masing-masing. Nah, terus yang selanjutnya kita sampaikan di dalam Rotib Al-Haddad niki, memang sudah banyak sebetulnya Rotib Al-Haddad itu dibaca. Pokoknya ijazah kula niku waktunya malam. Waktunya malam. Ketika la ilaha illallah itu satu kali nafas. Nah itu ijazah yang saya dapat. Lalu dengan boleh mengamalkan, karena diantara faedah rahasianya membaca Rotib Al-Haddad, satu, rumahnya dijaga. Nomor dua, mendapatkan limpahan barokah rumahnya. Nomor tiga, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wasilah doa Rotib Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan Rotib Al-Haddad dengan istiqomah, karena faedahnya besar sekali. Dan mudah-mudahan hajat kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, orang tua kita, semua yang berkaitan dengan kita mudah-mudahan dingapura dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.